Ini yang menjadi keresahan bersama ya di Jawa Timur ini ketika kami melakukan sosialisasi tentang budaya sensor mandiri di 12 kabupaten kota di Jawa Timur. 92% masyarakat Jawa Timur ini membutuhkan edukasi atau sosialisasi budaya sensor mandiri. Artinya 92% itu menghendaki agar budaya sensor mandiri ini digalakkan. Dari 3 tahun berjalan kami melakukan penelitian dari 12 kabupaten kota yang kami lakukan penelitian. Hasilnya 92% masyarakat Jawa Timur ini memerlukan tayangan film yang edukatif dan menginspirasi bagi generasi muda, terutama anak-anak. Yang kebetulan saya ini aktif di Muhammadiyah, tentu memiliki tanggung jawab yang kuat untuk membangun moral generasi muda Islam, terutama seperti hadis Nabi yang berbunyi innama bu'ithul utamima makarimal akhlak. Sesungguhnya Rasulullah diutus itu untuk memperbaiki akhlak. Lalu bagaimana jika para orang tua menemukan putra-putrinya atau anak-anaknya yang menonton usia yang tidak sesuai umur? Tentu ini harus kita edukasi dengan cara yang bijak dan baik. Misalnya dengan kita memilihkan film-film yang sesuai atau memindah channel yang sesuai dengan usia anak-anak. Beberapa production house memang ada yang belum cukup bisa memahami tayangan film yang sehat, dalam tanda kutip ya. Sehat sesuai dengan karakter dan budaya masyarakat Jawa Timur. Tapi temuan kami tidak terlalu signifikan ya, tidak lebih dari 3%. Tapi setelah kita edukasi production house atau para sinias yang memproduksi film-film baik lokal maupun nasional yang berbasis karakter budaya Jawa Timur ini sudah cukup mampu menyesuaikan, sehingga produksi-produksi film berikutnya sudah cukup mampu menyesuaikan bagaimana menayangkan film-film yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari awal memang kami dari Lembaga Sensor Film Jawa Timur sudah memberikan edukasi. Sebelum membuat sebuah karya film atau karya sinematografi, sineas hendaknya mampu membuat range, target segmen penonton yang mau dibidik ini segmen usia berapa. Nah, setelah tahu misalnya usia semua umur atau SU atau 13 tahun, nah tentu ada indikator-indikator yang tidak boleh dilanggar pada peruntukan usia-usia tersebut. Misalnya untuk kategori usia 13R atau remaja 13 tahun, tentu tayangan yang ditampilkan pun tidak boleh sama dengan peruntukan film yang untuk usia 17 tahun plus atau 20 tahun ke atas. Ini jika para sinias memahami tentang kode etik atau pembuatan film atau hal-hal yang harus dihindari dalam membuat sebuah karya sinematografi, ini jika sudah diperhatikan tentu mereka akan cepat akan proses mendapatkan surat tanda lulus sensor film. Ini akan didapat dengan cara yang tidak terlalu lama. Aturannya ada sekitar 3 hari itu sudah bisa mendapatkan STLS. Kenapa mendapatkan surat STLS atau surat tanda lulus sensor film? Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 misalnya menyebutkan pada pasal 6, setiap karya film atau sinematografi atau iklan film sebelum ditayangkan di media televisi atau media informasi manapun harus mengantongi surat tanda lulus sensor film atau STLS. Kenapa? Karena dapat memastikan untuk mendapatkan perlindungan hukum yang pasti. Ketika sinias sudah mendapatkan STLS, dia akan mendapatkan kepastian hukum. Ketika ada komplain dari masyarakat, cukup komplain tadi diarahkan ke Lembaga Sensor Film karena sudah mengantongi surat tanda lulus sensor film. Jadi prinsipnya begitu. Jadi mekanisme penyensoran itu ada pada kami pada
kurun waktu sekitar 10 tahun belakangan, periode paradigma penyensoran sudah berbeda. Kalau dulu ketika ada tayangan sebuah film yang tidak sesuai, karena dalam pembuatan film itu tidak boleh mengandung konten yang terdiri dari satu, mengandung kekerasan fisik, narkoba, perpecahan antar umat beragama atau SARA, kemudian mengarah pada perjudian, kemudian pornografi. Minimal ada 5 kategori ini yang tidak boleh dilanggar oleh para sineas atau pembuat film atau production house. Itu pun masih bisa proporsional. Misalnya untuk adegan-adegan tertentu yang itu memang dibutuhkan, kontekstualnya masih dibutuhkan dalam sebuah karya film, tentu itu diperuntukannya untuk usia tertentu. Kekerasan pun sebenarnya boleh, tapi untuk kategori tertentu. Misalnya kalau film action kan tidak lucu kalau tidak ada misalnya pukul-pukulan. Itu pun kategorinya harus kategori tertentu. Tentu tidak ada film yang keras itu untuk kategori SU atau R. Tentu kalau film keras kami menentukannya untuk 17 tahun ke atas. Yang terjadi ketika ada film-film yang mengandung adegan yang tidak sesuai atau mungkin terdapat 6 kategori tadi, kami memberikan ruang dialog, ya, memberikan ruang dialogis. Misalnya ada kategori fight, ya, film pencak silat misalnya. Silat itu tentu ada adegan kekerasan. Kalau ini menghendaki ditonton oleh 17 tahun ke atas, tentu mereka kita panggil. Ini untuk usia berapa? Kalau untuk usia 13 tahun, untuk 13 tahun atau SU, tentu kategori kekerasan yang dibutuhkan harus sesuai proporsi yang sesuai dengan Undang-Undang 13 tahun 2009, begitu. Jadi dalam Undang-Undang 33 tahun 2009 ini juga ada salah satu pasal yang menyebutkan film atau STLS-nya ini bisa dikembalikan atau dibatalkan ketika satu ada komplain dari masyarakat. Okay. Jadi ada komplain dari salah satu masyarakat. Bagaimana cara masyarakat untuk mengkomplain ini? Masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu atau ormas bisa mengajukan komplain terhadap tayangan film ini kepada siapa? Bisa ke KPID, bisa ke lembaga sensor film. Maka kami akan menerbitkan STLS baru atau memberikan respon. Tentu responnya kita panggil pemilik film, kita panggil masyarakat, kita berikan ruang untuk dialogis di sana. Di sana akan menemukan beberapa kesepakatan. Apakah benar film yang dikomplain tadi tidak sesuai dengan peruntukannya? Jangan-jangan masyarakat belum tahu bahwa film tadi sesungguhnya untuk 17 tahun atau 21 tahun ke atas, tetapi yang nonton anak-anak remaja, sementara orang tua belum tahu bagaimana cara mengedukasi anak-anak agar nonton sesuai dengan usianya. Lagi-lagi peran orang tua atau keluarga di lingkungan, kalau anak-anak tentu kakaknya, Pak D-nya, pamannya di lingkungan keluarga itu mempunyai peran penting bagaimana agar mampu mengedukasi lingkungannya, keluarganya, anak-anaknya, putra-putrinya untuk mengkonsumsi tontonan atau tayangan yang sesuai dengan klasifikasi umur. Bagaimana caranya? Tentu salah satu opsi kami, jadi tugas lembaga sensor film itu ada 3. Satu, melakukan penyensoran. Yang kedua, melakukan pemantauan. Yang ketiga adalah melakukan sosialisasi. Sosialisasi tentang apa? Sosialisasi tentang bagaimana cara mengedukasi masyarakat untuk menonton tontonan atau tayangan yang sesuai dengan peruntukannya. Gerakan kami yang belakangan kami branding adalah gerakan budaya sensor mandiri. Apa itu gerakan budaya sensor mandiri? Gerakan sensor mandiri adalah sebuah sensor filter yang dilakukan oleh masyarakat secara umum, oleh dirinya sendiri. Jadi self sensor masyarakat itu sudah timbul oleh dirinya. Ketika ada sebuah tayangan film yang ditonton oleh putra-putrinya, tentu orang tua sudah mengetahui, oh, tontonan ini tidak sesuai dengan anak, ini yang cocok ini, malah lalu dipilihkan tontonan yang sesuai dengan klasifikasi usia penonton. Begitupun dengan remaja atau para milenial sekarang, mereka juga harus memahami budaya self sensor ini dengan baik, karena generasi yang cerdas atau generasi milenial yang cerdas tentu akan memilih tontonan yang inspiratif, produktif, yang mampu menginspirasi generasi-generasi sekarang untuk bagaimana mewujudkan, mengasah minat dan bakat melalui tayangan-tayangan film yang mampu menginspirasi dan memacu generasi
ke arah yang produktif. Saya coba untuk menampilkan atau mengutip sebuah penelitian ya dari Kaiser Foundation menyebutkan bahwa anak usia 8 sampai 18 tahun menghabiskan waktu hampir 8 jam per hari. Jadi rata-rata generasi muda usia 8 sampai 18 tahun itu kategori usia remaja ya. Kalau kami di LSF itu 17 tahun itu udah masuk dewasa. Kalau di KPI 18 tahun itu masuk usia remaja ya. Rata-rata mereka menonton atau mengkonsumsi tayangan televisi itu 4 jam 29,29. Artinya hampir 5 jam menghabiskan waktu untuk menonton televisi. Lalu berapa untuk menonton musik? Untuk menonton musik adalah 2 jam, untuk melihat komputer ya mungkin mengerjakan tugas dan macam-macamnya itu sekitar 1,5 jam. Video game 1 jam 15 menit, kemudian media cetak itu mungkin koran ya, ini sekitar 30 menit, dan film itu rata-rata film-film umum ya itu hanya 30 menit. Nah ini yang menjadi keresahan bersama ya di Jawa Timur ini ketika kami melakukan sosialisasi tentang budaya sensor mandiri di 12 kabupaten kota di Jawa Timur. Tentu kami melakukan realisasi program ini secara bertahap ya. Memang kami sudah memasuk di beberapa komunitas baik pondok pesantren, sekolah, perguruan tinggi, dan ada ormas misalnya ada Muslimat, ada Aisyah, Pemuda Muhammadiyah dan sejenisnya itu. Ada beberapa yang sudah kami realisasikan. Tentu ke depan kami akan meningkatkan terus jumlah titik untuk sosialisasi budaya sensor mandiri. Mari kita budayakan MMT, memilih tontonan yang sesuai dengan klasifikasi usia anak-anak kita. Dengan demikian, kita insya Allah akan mampu mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan mampu menginspirasi generasi-generasi milenial yang lain.